Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanya Maharani Bekna dari kelas 11 SMA 1 Negeri Renang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di siang yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Pada pagi yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, sholat itu seperti sebuah tiang di agama Islam. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sambil duduk atau tiduran sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW bersabda, pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya. Walaupun harus berangkat, hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengejarkan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, maka ia akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya ikut juga buruk. Sholat sebaiknya dilakukan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun untuk perempuan lebih diutamakan sholat di rumah masing-masing. Sholat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah SWT di Quran surat Al-Ankabut. Dengan demikian, seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindak kekerasan, dan lain-lain. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya juga buruk. Sholat sebaiknya dilakukan secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun untuk perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Sholat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Ankabut. Dengan demikian, seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindak kekerasan, dan lain-lain. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan sholat dengan baik sesuai tuntunan agama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.